meneliti dari luar. Luar mana? Meneliti di antara penelitian mereka kenapa Indonesia walaupun ekonominya kadang-kadang tidak sehebat di luar negara, karena banyak pengajian, banyak baca sholawat, banyak kumpulan-kumpulan yang mengalurkan, yang memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa-rasanya kedamaian selalu melindungi, mengayomi negara yang kita cintai. Ya, luar biasa. Bayangkan Pak, sekarang pondok pesantren yang ada di Indonesia yang terdata hampir 30.000 pondok pesantren. 30.000 pondok pesantren. Walaupun yang kita kenal pondok-pondok pesantren yang induknya dulu itu hanya beberapa. Misalnya orang Sumatera mengenal Pondok Gontor. Pondok Gontor yang didirikan oleh keluarga besar Kiai Haji Zarkashi dan juga Kiai Sahal. Dari Gontor itulah kemudian menyebar sampai ke Nusantara. Kemudian dengan kehadiran pondok-pondok pesantren di Indonesia ini, diantaranya yang pondok pesantren tua, pondok pesantren Tebuireng, pondok pesantren Lirboyo, sekarang lagi viral di antara terawihnya, karena di antara terawih yang paling lama di Indonesia yaitu pondok pesantren Temboro di Jawa Timur. Itu terawihnya hampir 6-7 jam. Di Jawa ini macam-macam, ada yang 7 jam, ada yang 7 menit. Oh, kacau. Jadi luar negeri pun bingung. Di Indonesia ini macam-macam. Ada polisi nangkap nabi ya di Indonesia. Di negara lain nggak ada. Cuma di Indonesia saja polisi nangkap nabi. Ini terakhir nanti sebentar lagi Nabi Panji Gumilang ditangkap. Hah? Panji Gumilang? Hoak lah. Sembrono. Ya, luar biasa. Di Jawa ada terawih yang berapa menit tadi? 7 menit. Jangan diikuti. Di Jawa juga ada terawih yang menandingi bahkan lebih lama dari Masjidil Haram, yaitu di Pondok Pesantren Al-Falah Temboro, Jawa Timur. Itu setiap malam hatam 30 juz. Coba bayangkan. Di Dumai, kalau di Dumai ditanya mau terawih di mana, apa jawabannya? Bukan mana yang cepat, mana yang lapan. Nah, orang Dumai ini lain. Di Dumai ini lain. Di Dumai ini kalau mau nyari masjid untuk terawih, biasanya yang ditanya sana berapa? 20. Aduh, yang sana 8. Itu pun ditanya lagi berapa, selesai dia 8 menit. Itu pun masih, tapi karena itu amalan sunnah, tetap kita masih bersemangat. Dumai kita selalu doakan mudah-mudahan senantiasa damai. Alhamdulillah, Pak Haji, sekarang Dumai ini bukan saja pengajian-pengajian, grup-grup sholawat, kemudian TPA, taksin, bahkan MHQ musabakoh cukup meriah. Ini harapannya mudah-mudahan anggota dewan ke depan, insyaallah anggota dewan kita sekarang ini jauh, artinya dekat dengan agama, dekat dengan masjid, dekat dengan jamaah. Makanya harapannya ibu-ibu nanti tahun depan ibu-ibu kudungnya sudah seragam, karena sekarang belum dikasih seragam lagi sama Pak Dewan. Jadi penemuan orang luar negara di antara kedamaian Indonesia adalah, coba bayangkan Pak, dolar
sekarang $1 hampir 15.500 rupiah. Waktu saya jadi dosen di Malaysia, itu gaji saya itu sekitar 1.500 ringgit. Ringgit waktu itu $1 baru sekitar kalau tidak salah 1.000 rupiah. Sekarang $1 hampir 3.500. Tapi orang Indonesia ayam aja enak, yang penting sholawatan. Yang penting sholawatan. Dan sekarang muncul sholawat yang sangat populer. Ini nanti akan dikenang sepanjang zaman. Sholawat yang dipopulerkan oleh Habib Rizik, sholawat yang dipopulerkan oleh Banser, sholawat yang dipopulerkan oleh Nahdlatul Ulama, sholawat yang dipopulerkan oleh Ansor, bahkan sholawat yang dipopulerkan oleh sholawat grup seluruh Indonesia. Dan sholawat ini ketika dibaca nampak terkabulnya di depan mata. Apa namanya sholawatnya? Sholawat Asyghil. Asyghil itu artinya, ya Allah, sibukkanlah orang zalim dengan orang zalim. Apa bunyinya, Kang? Ada lagunya enggak? Hah? Belum ketemu lagunya? Lagunya rombongan betul tak betul ini nih. Sholawat Asyghil. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin wa aghrizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi tadi saya baca yang di YouTube, bahkan Profesor Dr. Amin Rais pun berkomentar berkenaan sholawat Asyghil ini. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sholawatlah kepada pemimpin kami Nabi Muhammad. Terus Allahumma asyghilil zalimin bil zalimin. Sibukkanlah, kacaukanlah ya Allah orang zalim dengan orang zalim. Wasghilil zalimin bil zalimin. Salimna min bainihim salimin. Terus wakhrijna min bainihim salimin. Keluarkanlah kami dari kelompok mereka dengan keadaan selamat. Ini namanya sholawat Asyghil. Sholawat Asyghil itu dibaca dengan harapan musuh-musuhnya bukan menyerang kita, tetapi antar mereka berkelahi. Itu namanya sholawat Asyghil. Allahumma asyghilil zalimin bil zalimin. Dan kita jangan lupa, sekarang saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, ya Allah, sejak tanggal 7 Oktober sampai sekarang tanggal 4 November, hampir sebulan mereka dibombardir oleh tentara dari kaum Yahudi, dari kaum Bani Israel. Kita doakan mudah-mudahan mereka senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka meninggal pun meninggal mati syahid. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Ya Allah, tolonglah agama Islam dan orang-orang Islam, wal mujahidin, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, khususan di Palestina, terutama di negeri Palestina. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita baca sholawat, jadi malam ini kita judulnya sholawat.
Ini mudah-mudahan Pak Camat, Pak Ferdi, Pak Lurah, memang sholawat ini sangat-sangat penting. Kami biasa dulu ketika jadi santri, apapun keadaannya senjatanya adalah baca sholawat. Cuma biasa yang kita kenal, yang masyhur adalah sholawat Ibrahim. Apa rahasianya sholawat Ibrahim? Kenapa tidak ada sholawat Adam? Kenapa tidak ada sholawat Idris? Kenapa tidak ada sholawat Nuh? Kenapa tidak ada sholawat Ismail? Kenapa tidak ada sholawat Ishak? Kenapa tidak ada sholawat Sulaiman? Kenapa tidak ada sholawat Daud? Kenapa tidak ada sholawat Musa? Tapi yang ada sholawat Ibrahim. Kenapa? Karena dalam sejarah Nabi Ibrahim inilah satu-satunya nabi yang punya keturunan langsung jadi nabi. Bukan saja anaknya jadi nabi, cucunya pun jadi nabi. Tidak ada dalam sejarah. Bukan saja cucunya jadi nabi, cicitnya pun jadi nabi. Itu Nabi Ibrahim. Nabi lain tidak ada. Bahkan Nabi Muhammad, beliau nabi terakhir. Bahkan beliau tidak punya putra, tidak punya anak putra yang hidup sampai dewasa. Tidak ada, tapi masih kecil. Nabi Adam, dalam sejarah tidak ada anaknya yang jadi nabi. Nanti baru muncul anaknya pada cicitnya, yaitu Nabi Idris. Nabi Idris pun tidak ada anaknya yang jadi nabi. Nanti jatuh pada cicitnya Nabi Nuh. Nabi Nuh menikah 2 kali, punya anak 4. Yang 3 beriman, yang 1 membangkang, namanya Kanan. Dalam sejarah Nabi Nuh juga tidak tercatat bahwa anaknya menjadi nabi. Nanti pada keturunannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak Ismail dari istri namanya Hajar. Ismail tidak ada catatan dalam sejarah punya anak nabi. Nanti pada akhirnya beliau punya keturunan dengan jarak diperkirakan 2300 tahun, 3500 tahun baru muncul Nabi Muhammad. Tapi Nabi Ibrahim dari 11 Siti Sarah punya anak namanya Ishak, dia jadi nabi. Nabi Ishak putra dari Nabi Ibrahim. Nabi Ishak menikah, punya anak namanya Yakub. Yakub juga jadi nabi, cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Yakub punya anak 12. Itulah yang kita kenal Bani Israel. 12 anak ini diantara nama yang dicatat oleh sejarah Yahud. Itulah mana ada muncul nama Yahudi. Simon ini dalam bahasa Arabnya Samaun, Simon. Makanya sekarang Perdana Menteri sekarang siapa? Dulu ada Perdana Menteri sekarang namanya Simon Peres. Jadi kalau ada orang Melayu namanya Simon, itu nama Yahudi. Ada orang Melayu namanya Simon? Ada orang Melayu namanya Simon? Tidak ada ya. Kalau orang Jawa banyak. Orang Jawa ini aneh. Bapaknya namanya Paimin, anaknya namanya Ronaldo. Itu ada di Bukit Timah. Namanya Mbahmu. Mbah, siapa cucumu? Ada Ronaldo, ada Lionel Messi, ada. Karena kata dia cucunya pas lahir Piala Dunia. Oh, memang. Simon itu nama Yahudi. Simon. Robin juga nama Yahudi karena nama anaknya Nabi Yakub.
Yahud, Simon, Robin, Jack. Jack. Jadi kalau ada orang namanya Jack, bukan orang Yahudi, tapi itu nama Yahudi. Ada namanya lain Levi, ada nama lain Asher, Sher, ada nama lain Natalu, yang Netanyahu tuh memang dari dulu banyak namanya Netanyahu. Kemudian dari 12 anak ini, dari anaknya Nabi Yakub ada 2 anak yang nanti meneruskan jadi nabi, yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin. Yusuf dalam Al-Quran, kalau bahasa Inggrisnya Yosef, apa Yosef? Yosef Stalin. Siapa lagi? Musa. Yusuf punya adik namanya Bunyamin. Makanya Perdana Menteri Israel selalu namanya, kalau tidak Ishak, Bunyamin, Yosef. Dulu pendiri PKI, pendiri komunis, Stalin, Joseph Stalin. Nabi Yusuf jadi nabi, bapaknya Nabi Yakub jadi nabi, bapaknya Yakub Ishak jadi nabi, Ishak punya bapak namanya Ibrahim jadi nabi. Makanya Nabi Muhammad ketika mengajar kita sholawat tidak tanggung-tanggung, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nanti dalam sejarah Nabi Yusuf punya keturunan, nurunkanlah nanti Nabi Syuaib. Syuaib punya menantu namanya Musa. Musa jadi Moses. Jadi nama-nama Quran itu kalau di Inggris kan sudah lain. Musa jadi Moses. Musa punya ajudan namanya Yusha bin Nun. Yusha jadi Joshua. Ada nama Joshua. Nah, Joshua itu ajudannya Nabi Musa. Jadi nasibnya Joshua itu sejak Nabi Musa jadi ajudan dia. Tapi nasibnya ajudannya Sambo ditembak mati. Itu Joshua Sambo. Jadi yang namanya Joshua itu dalam bahasanya Yusha bin Nun. Nabi Yusuf punya keponakan, punya abang namanya Levi. Levi punya anak namanya Imron. Makanya dalam Al-Quran ada surat Ali Imron. Ali Imron punya istri namanya Hana. Hana punya anak namanya Maryam. Dalam Al-Quran ada surat kalau Al-Qurannya Maryam, kalau bahasa Arabnya, kalau bahasa Inggrisnya Maria ya Mary. Maria. Jadi Qurannya Maryam, bahasa Inggrisnya Maria, bahasa Jawanya Maryati. Bahasa Jawanya Maryati. Bahasa Jawanya Maryati. Maryam punya anak namanya Makanya Nabi Muhammad kok tahu. Kalau baca sholawat jangan tanggung. Sebut Nabi Ibrahim, sebut keluarganya Nabi Ibrahim. Artinya apa? Jangankan kita tahu keluarganya Nabi Ibrahim, keluarganya Nabi Muhammad pun kadang-kadang tak tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, sholawatlah kepada Muhammad dan ke atas keluarganya Nabi Muhammad. Ditanya keluarganya, jangankan keluarganya Nabi Ibrahim, ditanya keluarganya Nabi Muhammad pun kadang-kadang kita tidak tahu. Pak Haji, istrinya Nabi berapa Pak Haji? Hah? 11. Coba sebut 3 orang, nanti saya traktir makan sate. Coba bayangkan 11, tapi kalau di pesantren ini hafal Khadijah. Pokoknya kalau kita orang Melayu, nama-nama itu ada semua di orang Melayu. Khadijah, Aisyah, Romlah, Sauda, Juweria. Orang Melayu ada nama Juweria? Ada? Kalau Abu Bakar ada?
Juwairiyah, Maimunah, Zainab, Hafsah. Jadi waktu saya tinggal di Malaysia itu kan orang-orang Melayu namanya ngambil dari istri-istrinya Nabi. Saya teringat. Tapi itu tadi Aisyah dipanggilnya Esa, Maesa. Aminah dipanggilnya Minah. Hafsah dipanggilnya Maimunah dipanggilnya Munah. Alah. Ini tukang nyanyi kok. Daripada ngantuk nyanyi apa? Hah? Alhamdulillah ini luar biasa. Apa lagunya? Yang lagunya agak rancak sedikit loh. Haki, coba buat apa? Nyumbang lagu Haki. Hah? Nanti nyanyi dangdut pula gue. Kacau nanti. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Kanjeng Nabi lahir ke ana ing Mekah dina Isnin rolas Maulud. Taune taun gajah, taune taun gajah. Ibune Siti Aminah, Ramane Sayyid Abdullah, garwane Siti Khadijah, karo Siti Aisyah, karo Siti Aisyah. Siti Habsah, Siti Saudah, Siti Ramlah, Siti Maimunah, Idun Zainab, Siti Safiyah, lan Siti Juwairiyah, lan Siti Juwairiyah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Putrane Sayyid Ibrahim, Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Ummu Kulsum, Siti Zainab, Ruqayyah, Siti Fatimah, Ruqayyah, Siti Fatimah. Hajjah Abbas iku pamane, Utsman Ali iku mantune, Abu Bakar Umar iku mursemuwe. Madinah hijrah kubure, Madinah hijrah kubure. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Oke, jadi intinya sesuai dengan perjanjian malam ini jam 10 harus selesai. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau tidak semua dapat manfaat yang apa yang kita dengar pada malam ini, sekurang-kurangnya ketika kita sholawat ingat, ya Allah sholawatlah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad. Coba dihafal.
pamannya Nabi, anaknya Nabi, istrinya Nabi, walaupun tidak semua. Seperti kau membaca sholat kepada Ibrahim. Ibrahim punya anak siapa? Dan keluarganya Ibrahim. Coba tengok siapa keluarganya Ibrahim itu. Dengan harapan mudah-mudahan sholawat yang kita baca betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rindu dengan suaranya Pak Wali Kota kita pada masanya. Maka saya minta mungkin ada pesan Maulid Nabi yang ingin beliau sampaikan, karena sudah lama kita tidak mendengar suara beliau. Silakan Pak Haji. Dan di sini juga hadir ada Pak Ferdiansyah. Monggo Pak Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara malam hari ini Maulid Nabi Muhammad SAW, berbagi kisah Rasulullah tauladan itu yang udah disampaikan Pak Kiai tadi. Maulid Nabi ini adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, Nabi yang tauladan, yang perlu dicontohkan buat adik-adik kita. Mudah-mudahan acara malam ini kita mengambil hikmahnya. Semoga Bapak, Ibu-ibu dan semuanya yang hadir pada hari ini mendapat ridho Allah Ta'ala. Amin, amin, rabbil amin. Dan mudah-mudahan acara ini nggak sampai di sini. Di tahun depan kita akan berjumpa kembali. Insya Allah semuanya diberi kesehatan dan umur yang banyak. Amin, amin, rabbil alamin. Itu yang bisa sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tutup apa mau nyanyi dulu? Selamatan apa? Oh enggak, nyanyi dulu Mbak. Kita baca doa dulu, nanti sholawatan penutup. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mohon Ustadz Farid untuk menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, ilana biha jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami' sayyiat, una biha indaka a'la darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat, jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al bainana shaqiyyan wa la mahruman. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana ighfir lana ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma
اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا سارع الحساب ويا هازم الأحزاب اهزم من خذل الدين اهزم من أهان الدين اللهم اهزم اليهود ومن أعانهم. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ومزق أفتهم وزلزل أقدامهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين وارزقنا إماما ورئيسا تقيا مؤمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم وحد قلوب المسلمين. اللهم وحد قلوب علماء المسلمين وزعماء المسلمين وأمراء المسلمين لعز الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم وتقبل يا كريم.